Guys, gila guys, ngeri banget ini guys. Lagi-lagi ya ramalan Benix terbukti menjadi kenyataan. Ternyata saham yang 2 tahun lalu gua ramalkan bakal jatuh nyungsep ke harga 3.000 perak, hari ini terbukti nyata guys. Bahkan saham yang market capnya ini begitu luar biasa ya, saat itu dianggap menjadi super power, dianggap menjadi dewa lah, pahlawan bursa efek. Karena market capnya bahkan mengalahkan bank swasta terbesar di Indonesia, Bank BCA. Market capnya itu di atas 1,2 triliun, dikalahin juga sama emiten ini. Tapi gue udah bilang dari jauh-jauh hari, lu hati-hati bro, karena itu tidak menunjukkan valuasi yang sebenarnya. Karena menurut Benix, saham ini bahkan bisa di bawah 3.000 perak. Pertanyaannya guys, apakah ini artinya kita sedang menyaksikan detik-detik terakhir emiten tersebut? Atau jangan-jangan justru ini menciptakan kesempatan nih, peluang ya buat lu menjadi kaya raya, menjadi pahlawan bursa efek. Karena bisa jadi ini sebuah kesempatan ya buat cuan gede di saham tersebut. Masa sih lu penasaran gak gimana perjalanan emiten selanjutnya? Emiten yang selama ini dianggap sebagai pahlawan bursa efek Indonesia. Tapi Benix satu-satunya orang yang bilang tidak, itu tidak betul. Karena saham ini sebetulnya bakal segera nyungsep guys. So kalau lu penasaran gimana sih nasib saham ini selanjutnya, dan apakah ini udah momen yang terbaik untuk membeli saham tersebut, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Oke guys, sebelum kita bahas lebih detail lagi nih tentang emiten kesayangan pahlawan bursa yang ada di Indonesia yang hobinya adalah cut loss dan jatuh miskin, gue mau bikin disclaimer dulu lah, jelas ya, bahwa video ini kita bikin untuk edukasi, sharing lah perjalanan investasi Benix. Jadi bukan rekomendasi buat jual, buat beli saham, atau hold saham tertentu sama sekali, enggak. Ini murni sharing aja. Kenapa? Karena sebetulnya udah dari bertahun-tahun lalu gue bilang, lu hati-hati, jangan mau kena jebakan Batman. Coba deh lu cek video kita di 2 tahun yang lalu. So kalau ditanya pada detik ini, gue tertarik atau tidak untuk membeli brand di harga 6.000, sekali lagi ini bukan rekomendasi beli atau rekomendasi jual. Kalau gue dikasih pertanyaan seperti itu, gue akan jawab, gue akan nawar. Nawar berapa? Ya, gue akan nawar dengan diskon 50%, artinya 3.000 perak. Dan kalau nggak dikasih hari ini, lu tahu Benix adalah orang yang sangat sabar. Tapi apakah gue pasti beli di harga 3.000-an? Belum tentu, karena ketika itu terjadi gue tahu tawaran itu akan terjadi, harga brand ini akan bergerak menuju harga yang gue inginkan, yaitu berapa tadi? 3.000 itu dalam jangka waktu. Dan itu akan tercapai kalau ramalan gue menjadi kenyataan, dan menurut gue akan terjadi kenyataan. Oke guys, jadi dari situ lu bisa lihat ya bahwa memang udah dari jauh-jauh hari, bahkan dari 2 tahun lalu gue udah bilang lu hati-hati, lu bakal segera jatuh miskin, lu bisa menjadi pahlawan bursa. Dan hari ini ramalan Benix terbukti menjadi kenyataan, karena per hari ini saham yang dimaksud yaitu saham brand udah ke 3.000 perak guys, bahkan sempat jatuh ke bawah 3.000 perak. Nah teman-teman tahu nggak sih? Ya hari ini mungkin banyak orang yang muji-muji, wah Benix hebat, dukun saham, maha sakti, hebat. Enggak ada guys. Lu bisa lihat hari ini, tapi kan lu harus lihat 2 tahun yang lalu itu banyak banget netizen, ini buzzer, anjing peliharaan oligarki itu yang nyinyir. Bahkan maki-maki Benix guys. Ini lu lihat nih, Miko Melan, bacot aja sekarang brand masih tinggi. Ada Ocean Cargo analisa dan prediksi Benix tidak terbukti. Saham brand masih perkasa. Sitinjak analisa abal-abal, brand 10.000. Wah ini banyak. Gak usah heran ya, memang zaman itu ya semua orang yakin ini saham ini bakal menghidupkan orang yang udah mati guys. Jadi memang melakukan hal-hal yang ajaib dan mukjizat guys. Makanya mereka banyak tuh grup-grup saham yang bilang ya saham brand ini bisa ke 300.000 bahkan per lembar saham. Tentu saja mungkin mereka butuh obat waras ya. Saya gak dijual di warung Madura yang terdekat guys. Anyway, lu lihat lagi nih, ada Down in the Invest 86. WK sekarang brand harga 8.000, ramalannya Benix meleset. Benong, bacot lu, buzzer tolol kata dia. Buktinya itu brand dari IPO sampai sekarang masih 700%. Kalpaware Reksa, analisa keliru. Fernandus Aditya, wah ini pede banget nih orang nih. Brand jangan dibandingin sama Unilever Bang Ben. Oh ya udahlah, bagus lah. Karena apa? Mereka hari-hari ini terbukti menjadi pahlawan bursa efek. So kalau lu mendengarkan pahlawan bursa itu, apa yang terjadi? Hari ini lu mungkin udah dikubur di Taman Makam Pahlawan bersama para kesatria lainnya, karena lu bukan tambah kaya, melainkan tambah miskin. Terutama orang-orang yang bilang brand itu bakal ke 300.000 perak guys. Bahkan yang 10.000 perak. Gue pengen lihat juga sih mukanya sekarang gimana ya. Gue sih berharap semoga lu tambah kaya raya dan tambah cuan. Karena apa? Ya memang realitanya brand ini adalah emiten yang luar biasa ajaib. Bahkan valuasinya seringkali mengalahkan, melewati bank swasta terbesar di Indonesia, Bank BCA. Lu tahu Bank BCA itu emiten dengan market cap terbesar di Indonesia. Karena bisnisnya apa? Cuman orang nyimpen duit terus dipinjemin lagi dengan bunga yang lebih besar. Orang deposito paling cuma bunga 4%, dia ngutangin bisa sampai 12%. Gimana gak kayak raya guys ya. But anyway ya terbukti dia punya valuasi di atas 1 kuadriliun guys Bank BCA ini. Dan brand
bisa mengalahkan Bank BCA. Berarti luar biasa hebat ini brand guys. Bahkan pada suatu masa ketika manusia Indonesia cita-citanya adalah menjadi pahlawan bursa efek dan dikubur bersama-sama di Taman Makam Pahlawan Bursa, valuasi brand itu sempet ke 1.600 triliun guys. Lu bayangin 1,6 kuadriliun. Gila nggak? Ya gila bagi siapa ya, orang-orang yang tidak bisa berhitung. Karena kalau lu bisa berhitung dari 2 tahun yang lalu gue bilang, oh no. Bukan begitu kawan. Gue sangat yakin brand sahamnya pasti nyungsep ke harga berapa? Ke harga 3.000-an perak. Sekali lagi ini bukan rekomendasi jual, beli atau hold saham tertentu. No, ini kita sharing. Kenapa? Karena pada intinya ya hari ini terbukti. Di ramalan Benix ya benar guys. Karena gue selalu bicara berdasarkan data dan fakta. Kita bukan buzzer. Kita bukan orang yang ngomong gara-gara emosional. Karena kata orang, isu, rumor, enggak. Itu orang gila namanya. No, based on data and fakta aja. Dan hari ini terbukti. Selalu kenyataan yang berbicara. Kenyataannya apa? Brand sesuai dengan analisis Benix. Hari ini harga brand 3.000 perak. Bahkan sempat jatuh di bawah 3.000 perak guys. Tapi pertanyaan nih guys ya. Kenapa gue bisa yakin banget ke harga 3.000 perak? Lu ada yang tahu gak sih kenapa gue yakin banget? Dan gimana masa depannya brand nih? Apakah ini udah tercipta momen kita untuk beli? Lu penasaran gak sih? Apakah ini artinya detik-detik untuk belanja saham brand sudah tiba dong berarti? Sesuai analisis Benix dong. Tunggu dulu guys. Kita bakal bahas di bagian akhir video ini. Makanya lu jangan skip video ini. Karena lu harus tahu dulu alasan kenapa kemarin tuh Benix tuh yakin. Oh iya, orang-orang di luar sana tuh pada halu. Berbondong-bondong belanja saham brand. Berharap jadi 300 ribu rupiah per lembar. Kenapa halu? Get real aja. 2 tahun lalu ketika video itu dibikin sama Benix, profit perusahaan ini di tahun 2024 itu cuma 2 triliun. Tapi masyarakat pemegang saham yang mayoritas cita-citanya cut loss dan auto miskin, apa yang mereka lakukan? Mereka beli perusahaan ini seolah-olah perusahaan ini punya valuasi 900 triliun guys detik itu. 900 triliun lu bisa masuk nggak teman-teman di sini? Lu nggak mesti jadi investor hebat untuk bisa tahu waras atau tidak sih? Ibaratnya lu mau beli restoran lah. Bro beli restoran gua yuk, namanya brand. Oke, berapa harga jualnya? 900 triliun. Oke pak, profitnya setahun berapa? 2 triliun bro. Artinya kalau lu beli warteg itu, lu beli restoran itu, lu balik modal butuh waktu berapa tahun? 450 tahun bro. 450 tahun planet bumi aja belum tentu masih ada loh. Mungkin udah kiamat tabrakan sama Jupiter bro. Baru lu balik modal ya. 450 tahun itu artinya lu beli bisnis, lu beli restoran, lu udah mati nih. Anak lu yang pegang itu restoran, anak lu mati juga, cucu lu yang pegang itu restoran, sampai ke buyut lu. Mungkin sampai 100 generasi berlalu. Kalau lu kagak balik modal bro. Lu bisa bayangin gak seberapa absurdnya investor di Indonesia? Maksud gue seberapa tololnya ya investor di Indonesia. Mungkin duitnya turun dari langit kali ya mereka itu. Jadi mereka betul-betul gak waras, gak sehat dalam berpikir. Ya pak, mungkin kan mereka beli karena berharap cuannya bisa tumbuh besar setelah sekian tahun. Lu lihat aja 2024 kan 2 triliun. 2025 berapa net profit dia? 2,1 triliun bro. Ibaratnya jarum bro, cuma naik tipis lah. Terus worth it gitu lu beli sebuah perusahaan yang divaluasi 450 kali lipat. Coba lu pikir sendiri aja. Itu waras apa tidak? Membeli perusahaan senilai 900 triliun padahal profitnya dalam 1 tahun cuma 2 triliun. Itu pun 2 triliun udah gue markup guys. Karena realitanya cuma 1,9 triliun sekian. Gue tuh udah terlalu baik tau. Gue markup jadi 2 triliun profitnya dalam 1 tahun. Pak, jangan-jangan 900 triliun gak apa-apa dong. Beli perusahaan senilai 900 triliun. Walaupun profitnya cuma 2 triliun. Jangan-jangan nilai asetnya banyak. Ribuan triliun. Jadi gak apa-apa beli perusahaan senilai 900 triliun. Kalau asetnya ribuan triliun. Ya gak apa-apa kalau memang contohnya begitu. Ya realitanya brand ini tahun 2024 divaluasi senilai 900 triliun. Tapi asetnya aja cuma senilai 60 triliun guys. Coba lu pikir lagi dengan akal waras lu. Ada restoran, bangunannya nilainya 60 triliun, dijual seharga 900 triliun dan ada yang beli. Net profitnya cuma 2 triliun. Coba dong guys, lu punya otak gak? Sorry, maksud gue dengkul lu itu lu pakai gak sih? Ketika lu investasi di perusahaan yang bisa membangkitkan orang mati jadi hidup kembali kayak begini guys. Coba lu pikir. Terus kalau gitu gimana lah intinya? Ramalan Benix sudah jadi kenyataan. Apakah ini artinya detik yang tepat buat beli saham brand? Itu kan yang lu tunggu-tunggu dari video ini. Sabar guys, kita bakal bahas di akhir video. Apakah ini sudah momen yang tepat buat kita memborong saham brand? Tapi sebelum kita masuk ke situ, yang namanya dunia investasi dan Benix adalah channel investasi terbesar di Indonesia. Ya lu harus berpikir pakai akal sehat. Gue selalu berulang kali bilang, ketika lu investasi di sebuah bisnis atau di sebuah saham, you should know what they're doing. Behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. Itu wajib. Jadi lu bukan melototin pergerakan sahamnya, harganya candlestick kayak orang tolol yang ngajarin lu beli saham berdasarkan ilmu-ilmu bintang di langit. Goblok lu. Pasti lu nyangkut di saham brand.
Mampus kau. Kasih tahu alamatnya biar gue kirim karangan bunga ya ke rumah lu. Nah, yang lu harus pikir gini, lu juga harus analisis perusahaannya, tapi berulang kali gue bilang ya, lu juga harus analisis kompetitornya. Ini berulang kali gue ajarin di sekolah saham Benix. Kompetitor yang maksudnya buat apa? Ya lu harus lihat dong di perusahaan sejenis, mereka punya profit berapa, aset berapa, revenue berapa, mereka efektif nggak, mereka efisien nggak. Karena dari situ lu bisa lihat, bisnis yang lu lagi invest, saham yang lu lagi invest, kalau di compare dengan industri sejenis, performanya gimana? Jadi fair lah. Jadi kayak Benix ini nggak ngadi-ngadi, kita selalu based on data karena kita investor. Nggak pernah ngaco, nggak pernah ngasal. Karena sekali gue salah baca data, sekali gue salah mengevaluasi, gue rugi. Artinya harus selalu based on data, fakta kita. Kita bukan cendol 5 ons yang duduk-duduk ngongkong-ngongkong kaki terima duit 3 juta dolar dari George Soros. Duduk-duduk ngongkong-ngongkong kaki terima duit 50 miliar dari George Soros. Modal apa? Bacot ngibul. Bukan, kita investor based on data. Datanya gimana? Kita lihat kompetitor brand bro. Di sini ada siapa? Ada Pertamina Geothermal Energy. Kita lihat sekali lagi bukan rekomendasi jual beli atau hold ya saham tertentu. No. Kita lihatlah Pertamina Geoenergi. Lu tahu ini perusahaan. Di tahun yang sama lah ketika Benix bikin video ya. Jadi dari 2 tahun yang lalu kita selalu bicara masa depan. 2 tahun yang lalu Pertamina Geoenergi atau PGO ini, mereka punya profit tahunan itu 2,5 triliun. Berarti jauh di atas brand. Brand cuma 1,9 triliun karena Benix baik dibuletin jadi 2 triliun. PGO itu udah 2,5 triliun. Lu tahu nggak PGO bisa bikin profit 2,5 triliun setahun. Tapi aset perusahaan ini, asetnya jauh di bawah brand. Di tahun 2024 itu asetnya 60,7 triliun guys. 60 triliun loh. Cuman bisa ngasih cuan 2 triliun. PGO nih Pertamina, gue sebenarnya males sih bikin video ini. Berarti gue harus muji-muji BUMN ini ya. Tapi ya udahlah. Tapi memang faktanya memang Pertamina bisa generate profit 2,5 triliun padahal mereka punya aset cuma 51 triliun guys. Jarang-jarang juga ya ada BUMN bisa lebih efektif dan efisien ya dibanding swasta. Tapi satu hal yang menarik ya, perusahaan ini dengan aset yang jauh lebih kecil daripada brand, mereka bisa mengenerate profit di atas brand. Dan anehnya memang market di Indonesia ini adalah cita-citanya menjadi pahlawan, dikubur bersama-sama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, karena PGO yang jauh lebih profitnya di atas brand dengan aset yang jauh lebih kecil dibandingkan brand, saat itu cuma divaluasi oleh market setara 41 triliun guys. Gila nggak? Artinya dia cuma dihargai nggak nyampe 20 kali lipat dari profit dia dalam 1 tahun. Jauh di bawah brand yang bisa 450 kali lipat dalam 1 tahun. Artinya lu butuh waktu 450 tahun. Bahkan anak cucu lu, cucu dari cucu lu udah hilang dari planet bumi pun masih belum balik modal investasi ini. PGO, Pertamina Geothermal, at least ya lu cuma nunggu 20 tahun. Mungkin lu bisa balik modal. Tapi masih ada kemungkinan. Anyway guys, inti dari video ini adalah ramalan Benix tentang brand. Karena gue udah berjanji 2 tahun yang lalu ketika sahamnya udah 3.000 perak, apakah Benix akan beli? Apakah itu momen yang tepat buat kita invest di brand? Lu tau gak sih di saat itu gue bilang apa? Begitu saham brand mencapai 3.000 perak sesuai dengan ramalan Benix, harga brand ini akan bergerak menuju harga yang gue inginkan, yaitu berapa tadi? 3.000 itu dalam jangka waktu. Apakah kita harus beli ketika 3.000 perak? Ini gue kasih tau jawabannya. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek
Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Ini gua kasih tahu jawabannya. Sabar guys, karena di akhir video bakal kita kasih tahu sama lo. Sebelum kita jawab ke pertanyaan inti itu guys, yang nilainya lebih dari 5 juta dolar guys. Karena banyak orang yang sekarang panik. Lu harus tahu dulu, kenapa sih waktu itu Benix bilangnya 3.000 perak? Asal lu tahu aja ya, karena gua orangnya baik hati. Kalau gua bilang lebih rendah dari itu, lu bakal banyak tuh orang yang terjun dari Monas. Bunuh diri, sakit jantung, stroke, panik. Ya mungkin juga karena mereka gak percaya dengan ramalan Benix. But that's okay bro. Duit-duit lu bukan duit gua. Tapi satu hal yang pasti guys. Kita ngomong realita aja sesuai kenyataan. Kenyataannya apa? Hari ini guys, detik ini. Ada sebuah perusahaan di dunia ini yang memiliki valuasi 4,5 triliun dolar. Namanya Nvidia. Itu perusahaan dengan market cap terbesar di dunia. 4,5 triliun dolar guys, itu setara 79.000 triliun rupiah. Indonesia bisa dibeli guys. Jauh di atas APBN dia. 1.079.000 triliun guys. 20 biji Indonesia pun dibeli sama mereka. Cash nih. 79.000 triliun. Valuasi Nvidia perusahaan terbesar di dunia detik ini. 79.000 triliun nilai perusahaan itu. 79 kuadriliun ya. Bank BCA dibeli bayar juga cash. 79 bank BCA dibeli juga ada cash. Gila gak Nvidia? 79.000 triliun. Lu tahu Nvidia perusahaan yang menciptakan microprocessor, perusahaan semiconductor, perusahaan teknologi paling canggih di dunia ini karena teknologi AI-nya dipakai oleh semua perusahaan besar di planet bumi ini. Lu tahu gak perusahaan senilai 79.000 triliun hari ini diperdagangkan dengan valuasi berapa? Cuman setara 45 kali lipat profit tahunannya. Artinya Nvidia perusahaan terbesar di dunia gak ada apa-apanya sama brand cloud lu. Karena per detik ini brand itu diperdagangkan seharga 139 kali lipat profit tahunannya. Artinya Nvidia sampah bahwa perusahaan kecil. Teknologinya nggak ada apa-apanya dibanding brand bro. So lu nggak usah bangga jadi investor Nvidia. Lu tahu perusahaan yang lu lagi pakai mungkin buat bikin Word atau Excel namanya Microsoft. Nilai perusahaan yang hari ini cuma setara 3,8 triliun dolar. Dia peringkat perusahaan nomor 2 terbesar di dunia. Perusahaan senilai 3,8 triliun dolar itu setara 67.000 triliun. Lagi-lagi ya Indonesia ada 10 biji pun dibayar cash nih sama Microsoft hari ini. Lu tahu Microsoft yang produknya lu pakai diperdagangkan hari ini setara 25 kali lipat profit tahunannya. Jauh di bawah brand. Woi gak ada apa-apanya Microsoft, Bill Gates cloud bro. Gak ada apa-apanya. Karena brand hari ini diperdagangkan 139 kali lipat profit tahunannya. Gila gak? Perusahaan nomor 3 terbesar di dunia, Apple. Lu mungkin pakai iPhone atau MacBook. Woi, hari ini cuma dijual setara 3,8, 3,7 triliun dolar ya. Again, ya cuma 60 ribuan triliun rupiah lah nilai valuasinya. Lu tahu hari ini sahamnya diperdagangkan cuma setara 36 kali lipat profit tahunannya. Jadi lu bisa lihat ya, Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, semua cloud bro. Ini semua kagak ada apa-apanya sama brand. So artinya ini detik yang tepat dong buat membeli brand. Ya tunggu dulu pak, lu kan tadi ngomongnya perusahaan teknologi gitu. Lu harus bandingin sama yang sejenis. Fair aja lah. Coba kita lihat PGO nih, Pertamina Geothermal. Lagi-lagi gue malas belum betulnya bahas BUMN ya. Apalagi Pertamina ini. Tapi ya realitanya ya hari ini Pertamina Geothermal tuh diperdagangkan valuasinya itu setara 17 kali lipat profit dia dalam 1 tahun. Oke nggak? Ya oke lah. Mungkin a little bit pricey tapi ya oke lah, masih masuk akal lah. Berarti lo kalau invest 17 tahun lagi balik modal lah ibaratnya. Tapi namanya investor kita cari juga dong dari negara lain. Tetangga kita ada perusahaan renewable energy, yes, di Filipina. Lo gak usah capek-capek. Namanya Essent Corporation. Hari ini perusahaan itu diperdagangkan setara 44 kali lipat profit dia dalam 1 tahun. Itulah valuasi dia. Lo pergi agak jauh, saudara kita yang ada di selatan, Contact Energy Limited. Itu perusahaan energi terbarukan dari New Zealand. Hari ini diperdagangkan sahamnya cuma setara 21 kali lipat profit dia dalam 1
tahun. Kalau lu mau lebih jauh lagi, kita nyebrang ke Samudra Pasifik guys. Di situ ada Ormat Technologies nih dari New York guys. Lu tahu perusahaan renewable energy nih, perusahaan energi panas bumi juga, itu sahamnya diperdagangkan hari ini setara 63 kali lipat. Gila gak lu? Padahal isinya Amerika itu orang-orang yang cinta pohon semua tuh mayoritas. Mereka cuma memvaluasi perusahaan renewable energy mereka setara 63 kali lipat profit dia dalam setahun. Tetapi detik ini, brand saham favorit rakyat Indonesia diperdagangkan profitnya dalam 1 tahun. Luar biasa kan, dari sini lu bisa lihat ya, antara luar biasa bodoh atau luar biasa sedekahnya ya investor di tanah air ini. Karena lu dari sini bisa lihat ya, mayoritas investor saham di Indonesia mungkin cita-citanya tambah miskin, tapi ada sisi positifnya juga, mungkin mayoritas nanti mati masuk surga karena punya jiwa amal yang tinggi guys. Terbukti dari valuasinya brand ini yang luar biasa hebat. Mungkin mereka menciptakan teknologi baru, bisa mengobati kanker, bisa membangkitkan orang yang mati jadi hidup lagi. Makanya valuasi mereka di atas perusahaan AI, perusahaan artificial intelligence yang namanya Nvidia guys. So artinya, apakah ini detik yang tepat guys untuk beli saham brand? Sekali lagi ya, video kita ini kita bikin bukan untuk merekomendasikan membeli atau menjual saham tertentu, no. Tapi 2 tahun yang lalu gue udah bilang kalau saham brand jatuh ke 3.000 perak, maka yang Benix akan lakukan adalah evaluasi lagi. Tapi apakah gue pasti beli di harga 3.000-an? Belum tentu. So kalau gitu lu penasaran gak sih guys, berapa sih harga brand yang semestinya kata Benix? Karena Benix waktu itu udah bilang, kenapa gue bilang 3.000? Karena gue orangnya baik hati guys. Gue gak mau banyak orang itu bunuh diri, panik, kena serangan jantung gara-gara Benix, janganlah. Nanti Monas kotor guys, orang berlomba-lomba loncat dari situ, kasihan gue sama tukang sapu di Monas. Tapi lu penasaran gak sih sebetulnya harga brand yang sewajarnya menurut Benix? Karena jujur aja, menurut gue brand ini saham yang sangat menarik. Menurut gue bisnis dia gue sangat suka. Gue cinta energi hijau, gue cinta mobil listrik, gue suka saham-saham energi terbarukan. But then again, harga berapa yang normal, yang wajar buat kita beli, buat kita invest, itu kan yang penting. Lu setuju gak kalau kita bikin video yang lebih detail guys, membahas harga saham brand yang menurut Benix perusahaan yang sangat bagus nih bisnisnya, tapi harga wajarnya di harga berapa? Lu setuju gak kalau kita bikin video part 2 membahas lebih detail menurut Benix, ramalan Benix harga saham brand ini seharusnya berapa rupiah? Kalau lu setuju, segera like video ini sekarang juga. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal bikin video khusus prediksi Benix mengenai harga saham brand yang sejujurnya. Dan di harga berapa nih kita harus mulai investasi. Sepakat gak lo? Kalau sepakat segera like dong. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam bakal kita rilis video khususnya. Tapi Pak, gimana seandainya kalau gak terwujud 24.000 likes dalam 24 jam? Ya udahlah kalau gitu. Terpaksa kita bahas di Sekolah Saham Benix season 10. Kita bakal bahas secara spesifik gimana sih cara Benix memprediksi kejatuhan saham brand. Dan berapa sih angka yang menarik ya buat saham brand itu sendiri. So tunggu apa lagi guys, segera join di Sekolah Saham Benix season 10 kalau lu penasaran ramalan Benix tentang saham yang satu ini. Atau kalau lu pengen kita bikin videonya langsung sekarang juga, secepat juga, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, segera kita rilis videonya cuma buat kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Segera like and share video Benix sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.